langsung on lagi. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Halo pemirsa, senang sekali kami kembali menjumpai Anda di program Super Don Super Opini, ruang diskusi kita untuk mengupas isu-isu terkini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Sulamun. Iya, dan kali ini kita akan membahas soal kasus yang menguji batas antara kebebasan berpendapat dan juga pencemaran nama baik. Dalam demokrasi... Batas antara sabar dan tidak sabar. Benar, sabar dan tidak sabar. Lanjut. Oke. Dan pemirsa, dalam demokrasi yang sehat, setiap warga negara itu sebenarnya seharusnya berhak menyampaikan pendapat dan kritik. Namun di mana sebenarnya batas antara kritik yang konstruktif dengan pencemaran nama baik? Di mana garis pemisah antara hak bertanya dengan penyebaran fitnah yang merusak? Pertanyaan inilah yang kembali menggema dan memecah keheningan ruang publik kita. Kasus lama tentang ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat memanas kini mencuat kembali dengan wajah dan dinamika yang baru. Dan kali ini bukan sekedar perdebatan di media sosial, melainkan di ranah hukum dengan ditetapkannya salah satu pihak sebagai tersangka. Nah, kalau Bang Don sendiri, kita kebijakan editorial kita memotret kasus ijazah palsu Jokowi yang kemudian akhirnya kemarin teman-teman 8 orang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita melihatnya? Begini, kita mengamati kecenderungan dan aspirasi di publik. Ini perseteruan dan polemiknya begitu panjang, melelahkan dan bahkan meletihkan. Untuk beberapa orang ini dianggap ini kok kayak kita itu melecehkan kecerdasan publik. Tetapi begitu masuk ke tingkat kepolisian sekarang sudah menetapkan tersangkanya, itu kita melihat ini adalah langkah maju untuk menjawab pertanyaan supaya kemudian orang tahu persis bagaimana duduk perkara yang sebenarnya dari polemik yang begitu panjang dan meletihkan. Jadi kalau kita lihat ini sudah sampai ke tingkat yang sebetulnya kita juga sudah menduga, tetapi bahwa sekarang baru ditetapkan, kita melihat bahwa oh ini sudah langkah yang lebih maju begitu. Oke. Konkret lagi. Konkret ya. Dan kita akan dari sini kemudian kita harus energinya lebih baru lagi nih berarti ya. Kalau tadi Bang Don bilang katanya lelah dan letih mengikuti kasus ini karena memang sudah cukup panjang. Tetapi dengan babak baru ini berarti kita harus mulai lagi untuk mencermati bagaimana sebenarnya kasus ini. Dengan endurance baru. Dengan endurance baru. Oke. Saya akan langsung perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi. Halo Mas Roy Suryo. Iya, halo juga Mbak Tasya. Mas Roy. Selamat siang juga Bang Don. Dapat tangan dengan teman lama. Iya, lama banget dengan Bang Doni senior saya ini. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Selamat bergabung Pak Ito. Ya, selamat bergabung Mbak Jenderal Ito sudah lama juga tidak ketemu. Pak Ito. Luar biasa Jenderal Ito sudah bisa Terima hadir. kasih untuk waktunya bersama kami di Super Don Super Opini. Mungkin saya ke Mas Roy dulu terlebih dahulu. Silakan, Mas Roy, kemarin kan kalau setelah ditetapkan sebagai tersangka, reaksi Anda senyum saja. Di sini nggak boleh senyum aja, tapi harus menjelaskan. Tidak boleh apa sebetulnya yang ada di balik senyuman Anda sih? Baik. Jadi sebenarnya saya memang seperti tadi Bang Don bilang ya sudah menduga lama. Bahkan sebenarnya saya sangat dengar banget ya sampai ada orang bilang wah A1 itu seminggu sebelumnya. Jadi hari ketika saya akan berangkat ke Sydney. Kan sebelumnya kan saya kan kemarin berangkat ke Sydney 3 hari dan itu membongkar kasus yang lain. Itu nanti ya di segmen 2 ya. Nanti segmen 2 ya. Artinya saya membongkar dan saya sudah dengar itu sebelumnya, bahkan sudah banyak yang bilang nanti akan dicekal di bandara atau akan ditangkap Interpol di sana. Jadi sudah terdengar ada tanda-tanda bahwa akan ditetapkan. Makanya saya juga bersiap ya. Alhamdulillahnya santai aja di sana, kalau lancar semuanya sampai dapat data-data yang sangat krusial. Ini petualangan yang sudah sangat lama untuk orang seperti saya sebagai jurnalis. Rasanya itu kayak didaur ulang. Iya, berkali-kali kan capek diskusi di sini, ada di Prime, ada di Merah Putih. Anda merasa nggak bahwa itu meletihkan publik juga dengan cara begini? Gini, meletihkan dan tidak itu sebenarnya tergantung bagaimana kita meletakkan daya nalar dan daya sabar tadi. Ya gitu. Kalau nalar sebenarnya dari awal tuh nggak perlu panjang. Karena tinggal tunjukin saja ijazahnya selesai. Udah dari awal. Tapi kan masalahnya ada yang nggak mau menunjukkan ijazahnya dan itu di luar daya nalar. Orang sudah capek-capek sekolah, mana deh?
Tetapi kan boleh juga tunjuknya tunggu di pengadilan aja. Enggak, ya kalau dia itu orang pribadi silahkan. Tapi ini masalahnya pejabat publik. Pejabat publik yang seharusnya itu sudah dibudan. Kenapa sampai harus kita paksa ya, dalam tanda kutip kita paksa, sampai harus saya mendapatkan, dengan teman-teman mendapatkan putusan dari KIP ya, Komisi Informasi Pusat untuk bisa dapat salinannya ya gitu yang tadinya disangkal. Oh itu salah tuh yang diupload Roy Suryo adalah salah. Bahkan kemarin Bang Don dan Mbak Tasya dan juga pemirsa di Zuber Don ini sampai pada Pak Kapolda Metro Jaya ya Pak Irjen Asep pun sampai saya heran. Kenapa bisa beliau itu dapat laporan, dapat taruna dari anak buahnya itu adalah sampai mengatakan kami itu mengedit. Iya, kalau boleh saya kutip kata-katanya adalah melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Itulah yang lucu. Siapa yang mengedit? Tidak ada. Kalau mau disebut mengedit, justru orang pertama inilah yang namanya Dian Sandi Utama, kader PSI ini. Itu versi Mas Roy Suryo ya. Kalau Mas Roy memaknai kata-kata Kapolda kemarin, mengedit manipulasi digital, tidak dengan metode analisis yang ilmiah, ini sebenarnya yang mana sih sebenarnya? Jadi itu berusaha dikait-kaitkan supaya kami ini bertiga ya, kan ada ada dua klaster. Yang kena itu adalah dikenakan pasal 32 atau 35. Kebetulan saya adalah orang yang ikut merancang undang-undang ITE itu. Betapa ironisnya ya? Ya, pasalnya bukan untuk itu gitu loh. Jadi ini justru ada di FK, justru ada disinformasi gitu loh. Yang problemnya gitu Mas Roy kan begini ceritanya. Kita bicara soal ijazah ini asli atau palsu. Ya. Tetapi kemudian kan Anda dijerat pasal berlapis-lapis. Nggak apa-apa. Kan kira-kira begitu. Nggak apa-apa kalau memang itu benar. Kalau Anda hanya fokus pada ini ijazah asli atau palsu, tapi kemudian lihat aparat itu melihat atau orang yang menjadi korban itu melihat ini Anda melakukan fitnah kemana-mana dan berkali-kali, kira-kira begitu kan? itu kan jadi berkepanjangan. Bang Don, itu hak dari orang yang melaporkan saya. Dalam hal ini adalah Joko Widodo. Kalau dia seperti senegarawannya seperti Yusuf Kala, ya, yang ketika dihina oleh Sylvester Matutina, ya, yang waktu sampai dengan sekarang Sylvester sudah terpidana dan belum ditahan, ya, gitu melarikan diri. Nah, dia akan melaporkan saja dengan pasal 310 atau 311, clear, karena itu adalah ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya hormati Bang Don kalau itu. Tapi ketika kemudian dicari-cari sampai kemudian saya, Bang Resmon, kemudian Dr. Tifa dikira mengedit, apakah analisis semacam ini? Analisis yang menggunakan software yang error level analysis ini dikatakan mereka nggak ada. Yang mereka satu justru sekali lagi Dian Sandi Utama yang dia ini kalau ini jelas masuk di pasal karena bunyi pasal itu adalah orang yang kemudian membuat dapat diaksesnya, membuat kemudian dipublikasikan. Saya tidak mempublikasikan, saya tidak mengakses. Sebelum ke Jenderal Ito, sebetulnya saya yang meragukan di dalam kesempatan interview di sini juga ketika bicara soal ini. Saya itu meragukan basis analisis Anda dan teman-teman itu adalah basis barang bukti yang sebetulnya tidak valid. Kira-kira gitulah. Jangan-jangan barang tidak valid kemudian itu dinyatakan sebagai bagian untuk mengatakan sesuatu yang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Tapi berdasarkan barang yang tidak valid. Bang Don, pernah lihat gambar ini nggak? Saya pernah lihat. Ya, oke. Ini valid apa nggak? Saya tidak bisa mengatakan valid atau tidak. Ini yang dipublikasikan oleh Mabes Polri pada gelar perkara. Jadi Mabes Polri mempublikasikan ini setelah kemudian kita menganalisis sebelumnya menganalisis punyanya Dian Sandi ini, ya. Kemudian Mabes Polri inilah yang kemudian kami analisis juga. Jadi artinya kalau yang punyanya Mabes Polri yang dipublikasikan itu kemudian kita analisis dengan 3 ijazah pembanding saja ini juga dikatakan tidak valid. Ya lucu kan? Kenapa saya harus tanya ini? Karena kebetulan dari polisi itu kan Polda itu kan bilang memfabrikasi sesuatu yang tidak dan sekarang yang aslinya mana? Kita tunjukin itu. Nggak pernah ada. Oke. Kita ke Pak Ito dulu sekarang untuk mendudukkan kasus ini. Pak Ito, Anda kalau mengamati proses kasus ini sampai kemudian akhirnya kemarin ditetapkan sebagai tersangka ada 2 klaster, apa catatan penting Anda? Yang pertama Mbak, saya kan sekarang kebetulan
ditunjuk sebagai penasihat ahli Kapolri. Oh. Di mana di tempat kita ini banyak sekali para ahli-ahli hukum yang bukan anggota Polri ya, Ya. pakar-pakar hukum. Kemudian kedua, kita melihat ini kan masalah hukum, sehingga kalau dalam masalah hukum, tujuan hukum kan harus ada kepastian, Iya. keadilan dan kemanfaatan. Sehingga di sini saat inilah waktunya kita untuk menunjukkan kepastian. Tapi kepastian ini kan masih diuji. Kalau dalam sistem peradilan pidana, itu adalah polisi hanya sebagai penyidik. Jadi tidak mungkin kalau ada orang bilang, polisi harus mengatakan bahwa objek daripada hukum ini itulah asli atau palsu. Nah, itu nanti akan dalam proses peradilan. Sebelum itu tentunya kita juga akan disaring di JPU. JPU juga akan lihat apakah kasus ini patut untuk diteruskan untuk menjadi satu proses atau kasus yang diajukan ke peradilan atau tidak. Jadi sebetulnya kewenangan polisi di sini juga sangat terbatas. Mengapa demikian lama? Saya diskusi dengan adik-adik. Polisi ini kan harus fungsional, harus presisi kata Pak Kapolri, sehingga mereka sangat hati-hati untuk menetapkan Mas Rosyo sebagai tersangka. Jadi mereka dulu mengumpulkan sekian banyak sehingga polisi menganggap bahwa sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup kuat, yang sah ya. Kemudian, tapi ini kan masih diuji lagi nanti. Kita sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum mengatakan bahwa bukti yang disampaikan oleh Polri ini belum cukup, tentu penuntut umum tidak akan mau menerima berkas ini, tidak akan mungkin P21. Nah, kemudian kita kaitkan dengan masalah dugaannya atau sangkaannya. Tentunya di sini kan tadi ditanyakan oleh Mbak Tasya dan Bang Don ya, di mana sih kita melihat bagaimana untuk bisa menentukan bahwa batas-batas untuk menyampaikan satu pendapat di muka umum itu kan semuanya di negara hukum sudah ada aturannya. Nanti diuji di pengadilan. Kalau di pengadilan bisa mengatakan kalau ini menjadi proses ya, menjadi kasus, pengadilan mengatakan bahwa ternyata Mas Roy Suryo semuanya benar. Nah ini bolehlah kita bilang dikriminalisasi. Tapi kalau mulai dari awalnya kita di proses penyidikan namanya membuat terang satu perkara dikatakan kriminalisasi belum tepat karena kan belum ada kekuatan hukum yang tetap. Nah, jadi itu yang mungkin menurut saya pasal-pasal yang disampaikan kan tadi pagi juga saya dengar dari Pak Prof. Hipnu ya, bahwa memang ada 2 namanya unsur objektif dan unsur subjektif untuk menahan seorang. Tidak perlu harus dapat ditahan. Hanya kalau unsur objektif mungkin kalau di pasal undang-undang ITE-nya bisa masuk karena di atas 5 tahun. Tapi unsur subjektif ada 3 yang mungkin Prof. Ibnu kemarin agak kelewatan. Pertama adalah dikhawatirkan melarikan diri. Saya nggak yakin lah Mas Suryo melarikan diri ya dengan teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana dia menghilangkan alat bukti. Alat buktinya kan sudah di kepolisian. Mana-mana. Yang ketiga ini yang mengulangi perbuatannya. Kalau misalnya yang dituduhkan adalah mencemarkan nama baik dengan menggunakan media sosial, ini kan sudah masuk dalam status tersangka. Saya khawatir nanti di sini dianggap bahwa Mas Roy Suryo dengan teman-teman itu mengulangi perbuatannya sehingga ada unsur bagi penyidik untuk melakukan mengamankan. Ini saja menurut saya dari pandangan hukum. General Ito, saya mau tanya dulu satu lagi, Tes. Saya juga tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Saya bicara sebagai orang hukum. Pertanyaan saya, Jenderal Ito, ini ada kasus kertas palsu apa asli? Ini kan soal ijazah. Tapi di sisi lain ada fitnah, kira-kira begitu kan? Ada fitnah, ada pelanggaran undang-undang ITE. Ini 2 hal yang bisa dipisah atau harus menyatu begitu misalnya? Kalau dilihat di sini kan ada satu sebab, ada akibat ya Bang. Karena sebabnya itu karena dia dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah melalui media sosial. Otomatis yang dikenakan adalah undang-undang ITE, tapi tidak terkait dengan masalah pokoknya. Tidak terkait dengan masalah pokok bisa? Ya, saya kira itu kan masalah ijazah palsu mungkin. Kan orang katakan tadi betul sekali yang dibilang Bang Don, yang menentukan ijazah itu asli atau palsu itu siapa? Tentu kalau misalnya pabrik mengeluarkan produknya dianggap palsu. Itu yang kita persalah. Siapa? Kan pabriknya ya. Nah, sekarang UGM harusnya UGM menuntut ya. Tapi kemudian sini misalnya Mas Roy Suryo masih mempunyai hak
dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya saya kira Mas Suryo punya hak yaitu dia mengajukan pra peradilan. Kalau di dalam pra peradilan itu kan menyangkut masalah formal, bukan masalah materi. Ternyata Mas Suryo dikatakan bahwa tidak cukup unsur dikatakan bahwa Mas Suryo CS adalah sebagai tersangka, yaitu bisa boleh dikatakan kriminalisasi atau apa silakan. Nanti dalam pra peradilan inilah yang mungkin akan menentukan apakah argumentasi hukum atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian ini sudah memenuhi syarat untuk diajukan dalam satu proses pidana atau tidak. Nah, saya kira itu yang mungkin Oke, Jenderal. Baik, Pak Ito, tapi kalau ketika Anda tadi mencermati bagaimana peran polisi ingin membuat terang satu kasus, saya ingin pendapat Anda tentang bagaimana kalau kita memotret kasus ini sejak awal. Ada laporan yang masuk ke Bareskrim, ada laporan yang masuk ke Polda, dan kita sebagai publik dan media mengamati bagaimana ketidaksinkronan antara laporan yang masuk ke Bareskrim dan Polda. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kemudian kita memaknai laporan yang satu dibilang ijazahnya sudah dinyatakan asli, tetapi kemudian di Polda ini dijadikan tersangka. Seperti apa, Pak Ito? Gini Mbak, ini sederhana sekali pemikirannya. Polda tidak akan mungkin bisa memproses karena yang jadi objeknya adalah ijazah palsu. Nah, kemudian di Bareskrim dilaporkan ada namanya ijazah palsu. Menurut keterangan, saya tidak tahu karena waktu itu juga saya kan tidak lihat sendiri. Pak Jokowi datang diperiksa menunjukkan ijazahnya. Kemudian dilakukan uji laboratorium. Ya, uji laboratorium ini punya konsekuensi hukum kalau sampai dengan itu dilakukan manipulasi. Dinyatakan bahwa ijazah itu ternyata identik dan otentik. Hanya dua yang dikatakan tidak bisa mengatakan ijazah asli. Kemudian dipanggillah namanya dari UGM. Dia menceritakan, dilihat segala macam proses, nah sehingga dari sana penyelidik menyatakan bahwa ijazah ini adalah identik dan otentik ya, dalam arti kata memang kalau mengatakan nanti palsu atau ini di pengadilan. Setelah itu barulah di Polda itu bisa masuk, bisa diproses. Kalau namanya waktu itu di Bareskrim dinyatakan bahwa ijazahnya tidak identik, tidak otentik, ya, maka tentunya Polda tidak bisa meneruskan, sehingga kadang-kadang orang berpikir tidak bisa dua kasus yang dilaporkan yang saling berkaitan. Ini kemudian dianggap bahwa Polda tidak melakukan. Polda menunggu setelah ada dari Bareskrim, maka itu dijadikanlah salah satu alat bukti ya, salah satu alat bukti yang nanti akan diuji di pengadilan. Kalau dikatakan Mas Suryo yang contohnya itu beliau palsu, itu 100% karena yang pakai Mas Suryo kan dari screenshot. Ya pasti 100% itu pasti palsu, kecuali kalau itu memang yang dimiliki oleh Pak Jokowi saat ini. Jadi saya kira inilah yang membuat mengapa polisi harus hati-hati, Mbak. Ada lagi kasus di Sleman, yaitu tentang dua orang itu Pak Bambang CS ya. Tentunya kita juga harus menunggu juga di sana. Sementara di sana belum putus keputusan hakimnya, kita sudah bergerak, nggak bisa. Kita harus menunggu. Ini yang mungkin bagi masyarakat menganggap bahwa polisi ini lambat atau lama. Tapi sebenarnya masalah hukum kan kita harus menghormati hak asasinya Mas Suryo CS, ya. Harus menghormati hak asasinya Pak Jokowi. Tentunya polisi juga tidak ingin di sini dianggap memihak, ya. Nah, sekarang dengan adanya criminal justice system di mana polisi hanya sebagai penyidik, maka tentunya kita menunggu secara penuntut umum. Kalau nanti dianggap penuntut umum sudah mencukupi unsur pidananya, nah nanti gantian, jangan polisi lagi yang diobok-obok. Diobok-obok kayak gantian nanti. Setelah itu kalau sampai ke pengadilan, ayo kita uji di pengadilan. Mana yang benar, mana yang salah. Saya kira itu sederhana. Saya mau tanya Mas Roy satu kali lagi. Satu sebelum kita break. Ini yang Anda bawa ini menurut saya ini itu juga saja dari beberapa waktu ini gitu. Enggak juga. Ada yang baru? Ada. Termasuk yang kami dapatkan terakhir dari KPU. Ya, dan ternyata yang dari KPU itu sama dengan yang kami teliti secara proporsional, secara dimensi. Artinya apa? Yang kami teliti kemudian saya lakukan ini, misalnya teknik namanya luminance gradient. Saya khawatir ahli dalam tanda kutip yang diajukan itu tidak mengerti penggunaan software ini. Karena apa? Karena di sini jelas betul nampak bahwa pas fotonya itu tidak terlintas pada capnya. Dan jelas banget ini adalah hasil ilmiah. Ini teknis, bukan hanya dilihat dengan mata saja. Kan mereka tuh hanya melihat dengan mata, oh itu ada lintasannya. Ini adalah ilmiah, jelas betul gitu. Dan sekali lagi,
saya menghormati ya pendapatnya Pak Ito. Sekaligus saya juga menghormati pendapatnya Pak Susno Duaji kemarin yang mengatakan ini harus dibuktikan dulu. Iya. Iya, Gitu loh. betul. Iya, masalahnya ini belum dibuktikan pada level sampai ke tingkat pengadilan yang itu sudah berkekuatan tetap. Kalau hanya tadi makanya terima kasih Pak Ito sudah menyampaikan polisi tidak bisa sebagai pengadil yang kemudian memastikan benar itu. Jadi makanya nanti kalau ada misalnya proses P19, P21, bolak-balik kayak waktu Jokowi dengan Pak Kasmujo yang palsu itu juga ternyata Pak Kasmujo bukan siapa-siapa itu. Nah ini yang harus diuji juga gitu. Artinya jangan sembarangan kemudian malah memastikan atau menuntut kami dengan pasal 32 dan 13 ITE. Sekali lagi saya tahu persis guna pasal itu. Harus yang kena adalah Dian Sandi Utama. Dan Dian Sandi Utama sudah disapor kalau Profesor Yusuf Hanuk sebagai dia mengupload. Jelas dia mengupload tanpa izin saja sudah salah. Dikasih izin saja salah. Ya karena dia mengupload dan apalagi nih yang diupload Bang Don. Ya. Ini miring. Saya udah tahu itu Mas. Ini miring. Jadi artinya tidak sesuai aslinya. Dialah yang mengedit ini. Ini Saya sama seperti sekali tidak menonton sinetron. Iya. Jadi yang satu bilang A, ini B, drama. drama ini. Jadi Mas Yuryo, tapi kesimpulannya menurut Anda pasalnya salah ya? Pasal itu tidak tepat digunakan dan menurut kuasa hukum kami ada kekhawatiran bahwa pasal itu diselundupkan hanya semata-mata untuk kemudian melakukan penahanan. Sekali lagi, kalau 310, 311 kami rela dituduh itu, ya, karena itu perasaan kan, itu perasaan Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian kami dituduh menyebarkan itu satu yang 27. Kebetulan Mbak Tasya dan juga Bang Don dan juga Pak Ito mungkin dan seluruh pemirsa Nusantara TV, yang menarik adalah kalau saya tidak pernah menyebarkan. Saya itu tidak punya akun, nggak punya akun X, nggak punya akun Facebook, nggak punya YouTube. Kenapa nah, kalau tadi, ada, saya hanya diundang kan di YouTube. Kenapa saya tadi tanya ke Pak Ito bahwa bisa dipisahkan antara urusan ijazah palsu dan fitnahnya. Betul, silakan. Kira-kira begitu. Kan kita tahu bahwa Anda kemana-mana bilang Jokowi itu bohong. Iya. Skripsinya juga bohong. Oh, kalau skripsi saya pegang langsung. Entah, ya, maksud saya, kan ini kan hal-hal atribut bohong itu kan fitnah. 99,9% bohong. Nah, ya, bahkan 99,99% bohong. Yes. Hal yang kemudian sebetulnya untuk orang seperti saya pasti masih debatable. Silakan. Makanya saya bertanya, kalau fitnahnya bisa terpisah dari urusan ijazah asli atau palsu. Gitu dari Pak Ito bilang. Setuju. Gimana? Kalau Anda mestinya siap untuk diperiksa sebagai melakukan fitnah, bukan? Nggak apa-apa. Kalau melakukan fitnah, itu hak dari Pak Jokowi. Sama dengan ketika Pak Yusuf Kalla, itu kemudian meskipun dibawa, itu laporan. Enggak, Pak Yusuf Kalla juga hanya menuntut Sylvester Matutina, yang bahkan sekarang sudah jadi terpidana, dan sekali lagi, itu melarikan diri dan tidak ditahan, ya selama 6 tahun sudah inkrah, itu pun aja beliau hanya menggunakan pasal 310, bukan pasal-pasal yang lain yang ngaco. Gitu. Oke, baik. Kita harus break dulu. Nanti kita akan sambung usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saya akan menawarkan dulu permen ini ke Bang Don Terima dan kasih, Mas Roy luar supaya biasa. kita bisa Ini break dulu. Permen super. Super sour candy meleknya jreng langsung on lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.